Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, MPM 10070317072, berasal dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Adapun judul penelitian tugas akhir saya yaitu pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air permukaan di Sungai Kampar, studi kasus Kabupaten Pelalawan. Penelitian kali ini dilatar belakangi atas terjadinya fenomena dan isu yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Untuk fenomena yang pertama, di mana terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di Kabupaten Pelalawan sendiri mengalami peningkatan sebesar 0,24% dari tahun 2018 menuju ke 2019. Hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020. Untuk fenomena yang kedua, di mana terjadinya peningkatan kebutuhan lahan untuk memenuhi kehidupan ekonomi dan juga sosial. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang tetap, sehingga hal tersebut menimbulkan kegiatan alih fungsi lahan. Nah, dari kegiatan alih fungsi lahan ini menimbulkan tidak bekerja secara optimal lahan-lahan yang berada di Kabupaten Pelalawan. Sehingga muncul isu pencemaran air sungai yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2019. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 pada tahun 2001, diperlukannya pengendalian terhadap pencemaran air, di mana hal tersebut sebagai upaya pencegahan dan juga penanggulangan pencemaran air, serta untuk pemulihan terhadap kualitas air sendiri. Sungai yang dijadikan oleh sumber air oleh masyarakat setempat, ini memiliki fungsi yang serbaguna di dalam kehidupan. Maka, menurut Joko Subagio, air sungai yang dijadikan sumber air tersebut, maka harus dalam kondisi yang pertama, dilindungi dan dijaga kelestariannya, yang kedua ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan yang ketiga harus dikendalikan daya rusak terhadap lingkungan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, jenis penggunaan lahan apa yang dominan berpotensi besar dalam mempengaruhi kualitas air permukaan Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan. Yang kedua, bagaimana kondisi kualitas air permukaan di Sungai Kampar Kabupaten Pelalawan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air permukaan Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan. Untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama di jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dan juga deskriptif. Yang kedua yaitu variabel, menggunakan variabel penggunaan lahan terdiri dari parameter klasifikasi penggunaan lahan, luasan penggunaan lahan, dan jenis tanah. Yang kedua yaitu variabel kualitas air yang terdiri dari 8 parameter termasuk ke dalam parameter fisika, kimia, dan juga biologi. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, menggunakan metode yang pertama survei intensional di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya yaitu ada metode observasi lapangan yang digunakan untuk pengambilan sampel air di 3 titik sampel. Selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, untuk menjawab rumusan masalah pertama, menggunakan metode analisis penggunaan lahan dengan metode superimpose. Dan yang kedua, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, menggunakan analisis kualitas air dengan metode Storet atau status mutu air dan indeks pencemaran. Yang ketiga, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, menggunakan analisis korelasi Pearson. Hasil dan pembahasan untuk yang pertama yaitu pembahasan dari analisis penggunaan lahan. Dari hasil analisis penggunaan lahan ini di mana menggunakan parameter klasifikasi penggunaan lahan, luasan lahan, dan juga karakteristik dari jenis tanah. Dari parameter tersebut dilakukan pembobotan berdasarkan tingkatan klasifikasi yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi terhadap potensi pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air. Sehingga dari hasil analisis ini menghasilkan 4 jenis penggunaan lahan yang berpotensi menimbulkan pengaruh penggunaan lahan terhadap kualitas air permukaan, yaitu penggunaan lahan perkebunan, permukiman, rawa, dan juga hutan. Namun hal tersebut dilakukan pertimbangan kembali berdasarkan luas penggunaan lahan. Luas penggunaan lahan yang paling dominan di Kabupaten Pelalawan sendiri yaitu perkebunan. Sehingga analisis kualitas air menggunakan metode Storet atau status mutu air dan juga metode indeks pencemaran. Untuk metode Storet atau status mutu air di mana menggunakan metode perbandingan nilai antara kandungan parameter yang dilakukan uji laboratorium sebelumnya dibandingkan dengan status mutu air. Di mana pada perhitungan status mutu air ini menghasilkan skor minus 44, di mana pada ketiga sampel tersebut termasuk ke dalam kategori kelas buruk berdasarkan IPA atau Environmental Protection Agency. Sedangkan untuk metode indeks pencemaran air pada sampel pertama mendapatkan skor 13,71, di mana termasuk ke dalam kelas cemar berat. Untuk pada sampel 1 ini pencemaran disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan limbah domestik,
yang dibuang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan, dan pencemaran lainnya yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukan di kawasan perkebunan. Di mana korelasi Pearson digunakan untuk melihat besaran pengaruh yang ditimbulkan variabel penggunaan lahan terhadap variabel kualitas air, di mana dari perhitungan analisis korelasi Pearson menghasilkan bahwa penggunaan lahan perkebunan memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap 4 variabel atau 4 parameter, diantaranya parameter COD sebesar 0,87, parameter BOD sebesar 0,80, parameter amonia sebesar 0,92, dan parameter nitrat sebesar 0,97. Untuk yang kedua, yaitu penggunaan lahan permukiman memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap 2 parameter, diantaranya parameter pH sebesar 0,83 dan parameter total coliform sebesar 0,90. Untuk pada penggunaan lahan hutan terdapat korelasi yang sangat kuat terhadap 4 parameter yang diantaranya yaitu parameter COD sebesar 0,87, parameter BOD sebesar 0,80, parameter amonia sebesar 0,92, dan parameter nitrat sebesar 0,97. Untuk penggunaan lahan rawa, terdapat 2 parameter yang memiliki hubungan yang sangat kuat, diantaranya parameter pH sebesar 0,83 dan parameter total coliform sebesar 0,93. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk yang pertama, penggunaan lahan yang dominan berpotensi dalam mempengaruhi kualitas air permukaan di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan adalah jenis penggunaan lahan perkebunan. Dan yang kedua, untuk kondisi kualitas air permukaan di Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan metode indeks pencemaran, termasuk ke dalam kategori cemar berat dengan skor lebih dari 10, dan dengan metode status mutu air termasuk ke dalam kelas buruk dengan skor minus 44. Dan untuk yang ketiga, yaitu hubungan pengaruh penggunaan lahan yang paling memiliki korelasi yang kuat, diantaranya penggunaan lahan perkebunan memiliki korelasi yang kuat terhadap 4 parameter, dan penggunaan lahan hutan yang memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap 4 parameter. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.